Selamat siang, perkenalkan nama saya Jenny Jelita Pandiangan, FTM 2011008. Saya dari Universitas HKBP Nomisen Medan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, mari kita belajar mengenai berkurangnya motivasi dan partisipasi aktif siswa di dalam SMA Negeri 1 Kabun. Isi dari pembahasan proyek saya yang pertama itu masalah yang terjadi pada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Dengan terciptanya manusia yang berkualitas, maka negara akan menjadi maju. Pendidik juga dituntut untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Seseorang pendidik tentunya memerlukan beragam strategi, metode, serta mode pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif sekaligus menyenangkan. Sayangnya saat ini kebanyakan pendidik masih memilih metode ceramah dalam pembelajaran sehingga menimbulkan kejenuhan pada peserta didik, sehingga membuat peserta didik cenderung pasif dan memiliki partisipasi dalam belajar. Pendidikan itu hanya fokus pada upaya memberikan pengetahuan atau materi sebanyak mungkin sehingga mencapai target. Namun hal ini meningkatkan peserta didik merasa bosan sehingga merasa enggan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Banyak kurangnya partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran menyebabkan motivasi belajar peserta didik yang sangat rendah. Perasaan malas dan bosan yang dirasakan oleh peserta didik membuat guru memikirkan cara efektif menyampaikan materi agar peserta didik termotivasi dalam pembelajaran. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul, antara lain proses pembelajaran masih didominasi oleh pendidik dengan metode ceramah dilanjutkan dengan latihan soal. Peserta didik cenderung pasif sehingga pembelajaran hanya berlangsung satu arah. Tersebut membuat peserta didik tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan bersemangat. Pembelajaran di kelas cenderung didominasi oleh peserta didik yang pandai, sedangkan peserta didik yang belum berperan aktif dalam pembelajaran. Peserta didik tersebut kemudian membuat keributan dan membuat suasana kelas tidak kondusif. Yang kedua itu mengenai deskripsi data temuan. Dalam penelitian di SMA Negeri 1 Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan strategi guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Kabun, baik dari hasil penggalian data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Temuan-temuan tersebut antara lain menurunnya motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam belajar. Dapat diketahui bahwa motivasi belajar pada mata pelajaran pendidikan bahasa Indonesia masih kurang maksimal. Hal ini terbukti ketika pembelajaran berlangsung masih ada siswa yang kurang mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu, pembelajaran kurang efektif sehingga
lemahnya motivasi dan partisipasi aktif dalam belajar siswa yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Kabun, tentu terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat dalam proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dalam belajar siswa. Karena dari masing-masing siswa memiliki motivasi dan partisipasi aktif yang berbeda-beda, sehingga tidak selamanya ketika pembelajaran berlangsung, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dalam belajar siswa terhadap siswa mata pelajaran, yaitu kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran, pengaruh dari teman sebaya, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, dan kurangnya jam mata pelajaran. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru pendidikan bahasa Indonesia, maka tindakan guru untuk mengatasi kendala tersebut yaitu menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran, memberikan nasihat, memberikan imbauan kepada orang tua siswa, dan menambah kegiatan belajar di rumah. Selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar, maka strategi yang dilakukan dan kepala sekolah maupun dari guru SMA Negeri 1 Kabun yaitu sebagai berikut: memberikan nilai kepada siswa, mengadakan kompetensi dalam proses belajar mengajar, memberikan pujian kepada siswa, memberikan hukuman, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan memberikan ulangan sebagai evaluasi. Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa sangatlah berpengaruh terhadap kelangsungan siswa saat mengikuti pelajaran. Yang ketiga, analisis akar masalah dan penyebab kurangnya motivasi dan partisipasi aktif dalam diri bagi siswa untuk belajar mengajar. Yang pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Hal pertama yang perlu dilakukan sebagai guru adalah mengevaluasi diri sendiri. Apakah Anda saat ini sudah sering memberikan motivasi kepada siswa? Tentu saja guru di sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivasi bagi siswanya. Peran guru dalam memotivasi siswa sangatlah penting, khususnya bagi siswa yang memiliki motivasi lemah dan siswa yang bermasalah. Sedikit banyaknya motivasi yang telah guru berikan pasti akan mengenai di dalam hati para siswa. Bahkan fakta menyebutkan bahwa guru yang lebih sering memberikan motivasi lebih disukai oleh siswanya. Selanjutnya, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar di dalam kelas juga bisa disebabkan karena gaya dan cara penyampaian materi oleh guru. Siswa pastinya akan merasa bosan dengan metode pengajaran yang monoton, penyampaian materi yang sulit dipahami, kurangnya melibatkan media belajar, dan lain-lain. Jika sudah demikian, motivasi siswa untuk tetap memperhatikan materi akan semakin melemah. Dan yang selanjutnya, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Setiap siswa di sekolah memiliki keahlian dan bakat masing-masing. Khususnya dalam materi pelajaran tertentu, memang ada siswa yang benar-benar
tidak bisa menguasai materi pelajaran tertentu, meskipun dia sudah memaksakan diri untuk belajar. Hal semacam ini pun bisa melemahkan motivasinya. Jika Anda adalah guru, maka Anda harus memahami kondisi seperti ini. Carilah langkah yang tepat untuknya. Dan yang selanjutnya, lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri. Ini adalah faktor umum utama yang dialami oleh kebanyakan siswa sekolah saat ini, yaitu lemahnya motivasi diri untuk belajar. Sehingga hal ini menyebabkan siswa sekolah kurang berminat untuk belajar dan menghabiskan 3 tahun di sekolah dengan sia-sia. Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya motivasi di antara lain, yang pertama, siswanya tidak memiliki impian dan cita-cita yang tidak jelas. Siswa tidak percaya pada diri sendiri dan merasa dirinya tidak pintar. Idealisme bodoh yang menganggap tujuan akhir pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Terus itu ada juga siswa yang bermasalah. Masalah dalam kehidupan siswa juga menjadikan lemahnya motivasi diri untuk belajar. Bahkan sebagian siswa sampai terlibat kenakalan di sekolah. Adapun masalah pada kehidupan siswa yang dapat melemahkan motivasi belajar, misalnya seperti pertengkaran orang tua, perceraian orang tua, pacaran, putus cinta, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita belajar mengenai solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas untuk menumbuhkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam belajar, yaitu yang pertama, memiliki metode pembelajaran yang tepat sebagai metode TGT atau Times Games Turnamen yang memiliki tahapan yaitu tahap penyajian kelas atau kelas presentation, belajar dalam kelompok atau teams, permainan atau games, pertandingan atau turnamen, dan penghargaan kelompok atau tim recognition. Dan yang kedua itu, seorang guru yang inovatif harus mampu membuat proses belajar mengajar lebih menarik. Dengan demikian anak-anak tidak bosan atau kelelahan selama di dalam kelas. Permainan yang interaktif akan menarik minat siswa karena permainan tersebut memberikan kesempatan untuk bermain dengan murid-murid lainnya, sekaligus belajar pada saat yang kebersamaan. Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik harus memberikan penghargaan atas kehadiran murid, tingkah laku yang baik, dan partisipasi aktif. Sudah terbukti, penghargaan yang memikat hati senang kali memiliki korelasi dengan minat siswa dan partisipasi mereka di dalam kelas. Dan yang keempat, menerapkan siswa untuk belajar bersama. Membentuk kelompok atau tim dapat membantu anak-anak belajar bersama teman sekelasnya, khususnya untuk pelajaran yang sulit, bisa menemukan solusi pemecahan masalah soal pembelajaran. Jika kelompok atau tim dibentuk untuk tujuan kompetensi seperti untuk permainan mendapatkan reward atau nilai, maka memacu siswa untuk memiliki bersemangat untuk menang, maka bertambah motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar di kelas. Dan yang kelima, mengubah kegiatan diri yang hanya mendengarkan menjadi kegiatan yang memiliki tujuan. Siswa mudah teralihkan perhatiannya dan bisa dengan mudah terganggu fokusnya karena hal-hal lain. Periksalah kemampuan pendengaran mereka secara berkala dengan melibatkan mereka dalam kegiatan kuis yang menyenangkan. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan kepada siswa sehingga mereka memiliki dorongan
untuk tetap mendengar dan belajar. Dan yang terakhir, mendorongkan anak-anak untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Membangun perubahan dengan murid lain dapat membantu mereka untuk merasa nyaman, aktif, saling menghargai dalam lingkungan mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar siswa di kelas. Baiklah, saya di sini akan membacakan kesimpulan dari pengajaran saya. Kesimpulannya, pendidikan merupakan salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Dengan terciptanya manusia yang berkualitas, maka negara akan menjadi maju. Pendidikan juga dituntut untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dengan menerapkan konsep-konsep yang baik, metode pelajaran yang bisa meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar, maka upaya-upaya untuk menumbuhkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan metode TGT adalah memberikan penghargaan, menggabungkan permainan ke dalam rencana pembelajaran, dan mengizinkan siswa untuk belajar bersama, mengubah kegiatan diri yang hanya mendengarkan menjadi kegiatan yang memiliki tujuan, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Terima kasih.